ada misunderstanding ya. Lokal C, lokal B sudah dapat materi, saya nggak tahu deh, ini materi sudah dapat diberikan materi atau bagaimana, nggak ngerti. Oke, ini saya sudah bawa materi saya juga disesuaikan dengan RPS ya. Dan sudah saya upload di lead, barusan saya upload di lead, silakan ya. Oke, ini sekarang saya share materinya. Mungkin saya juga nggak bisa sampai selesai banget ya. Ini adalah komunikasi data. Oh ya, sebelum ini saya minta untuk ini dulu screenshot ya untuk bukti saya. Bentar ya. Oke, kita mulai. Kali ini bahasan kita adalah mengenai sistem pengkodean ya, sistem pengkodean pada data. Jadi ini ada transmisi baseband ya, transmisi baseband. Ini transmisi baseband itu untuk data ditransmisikan secara baseband. Baseband itu berarti tidak dimodulasi. Jadi data itu ditransmisikan apa adanya ya. Namun harus diubah sinyalnya. Diubah untuk apa? Untuk menjaga supaya dia robust. Robust dalam arti selama ditransmisi itu pasti di dalam saluran transmisi itu akan ada gangguan. Anggap kalau tegangannya cuma 5 volt itu akan lebih rentan kena gangguan daripada tegangannya lebih besar dari 5 volt. Atau mungkin menggunakan tegangan yang bipolar. Jadi ada 5, 0 sama min 5. Begitu ya, tegangan negatif. Nah, itu perlu diubah sistem pengkodeannya ya. Lalu ini ada juga yang kedua terbesar adalah modulasi sinyal digital ke gelombang analog atau pembawa. Ini adalah kalau dia ditransmisinya transmisi secara broadband. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama dulu, baseband. Data baseband yang ditransmisikan itu adalah sistem pengkodean NRZT, non return to zero inverter. Inverter itu berarti dibalik. Silakan nanti Anda mengacu lagi ini lagi ya. Ini saya hanya memberikan beberapa kata kunci ya untuk Anda pelajari lebih lanjut gitu. Nah, ini kalau bit 1 itu berarti ada transisi. Ada transisi itu ada perubahan transisi. Jadi bit 1 itu dari sini sampai sini. Jadi dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 ini ya. Ini dari 1 ke 0. Ini kalau bit 1. Atau 0 ke 1, bit 1 ini juga bit 1, 0 ke 1 ya. Tapi kalau bit 0 itu tidak ada. Jadi kalau 0 0 ya 0 0, jadi negatif gitu istilahnya. Tidak ada ini ya. Ini terus 1 1. Nah, ini 1, ini kalau 0 ke 1. Ya. Atau 1 1, jadi 1 1 enggak ada ya. Ini 1 1. Jadi ini 0 ya. Ini 0 ini kebetulan 0 0 gitu. Jadi kalau dia sebelumnya 0, maka kalau sebelumnya min maka setelahnya juga min gitu loh. Ya, min. Ini min, setelahnya min. Jadi tidak ada transisi. Paham ya, pengertian transisi itu perubahan. Perubahan kalau ini dari tinggi ke high ke low gitu ya. High ke low ke high atau high ke low. Ya, ada perubahan. Kalau ini sebelumnya low, sekarang jadi low. Kalau sebelumnya high, sekarang jadi high. Jadi yang dilihatnya adalah transisinya. Oke, energetik. Sehingga ini lebih robust. Itu bukan pada nilai bitnya, tapi transisinya. Ada atau tidaknya transisi.
Ya, ini. Lalu berikutnya lagi ini kalau NRZL zero level. Nah, ini kalau 0 berarti high level, kalau 1 low level. Ya, ini. Kalau 0 berarti high level, berarti ini sebelumnya dia 0, mungkin dia high, ada tegangan terus. Tut, gitu. Kayak kalau Anda membuka telepon lama, telepon yang kabel di Telkom, mungkin kalau masih ada yang punya, kalau Anda angkat aja gagangnya, maka akan terdengar suara tone, ya. Tut, gitu. Jadi itu high, ya. Ada nada, gitu. Ada sinyal. Itu high. Kalau dia 0 ya tetap masih high, tapi kalau dia 1 dia low. Jadi dibalik. Ya, seperti ini. Ini bandingkan dengan NRJT ya, yang sebelumnya. Oke. Kalau satu berarti ada transisi, kalau 0 berarti tidak ada transisi. 0 untuk 0, kalau 1, kalau dia ke 1 maka dia cek berubah 1 gitu ya. Dari 0 berubah 1. Kalau 0 sebelumnya, kalau 0 tidak ada, sebelumnya 1 tetap 1 ya. Ini modelnya seperti itu. Jadi kalau NRJT itu transisi, tapi kalau ini adalah tegangannya. Apa NRZL. Lalu RZ return to zero. Return to zero itu adalah kalau 0 itu min 1 ke 0. Kalau 0 itu min 1, ini kan min 1 ke 0. Ini 0 ya. Jadi begini. Tapi kalau 1 itu 1 ke 0. Ya, 1 ke 0. Ini kalau 1 itu segini, itu transisi dari 1 ke 0. Jadi di sini yang di ini juga transisinya juga. Jadi bukan pada tingginya. Bukan berarti ini 1 gitu ya. Jadi kalau ada transisi dari 1 ke 0 gitu ya. Anggaplah tegangannya 1, ini min 1 gitu ya. Anggaplah tegangannya 1 ke 0, maka ini transisi. Ada transisi. Ya. Tapi kalau ini transisi negatif ke 0. Ya. Jadi kedua-duanya selalu ada transisi. Nah ini contohnya ini. Kalau 0 ya berarti min min 1 0, min 1 0, min 1 0 gitu kan. Jadi 0 0 0. 0 0 0. Ini 0 0 0 dibaca ini. Ya. Bukan dibaca per ininya, bukan, tapi per transisinya. Lalu 1 0 itu adalah 1. Terus min 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 0, min 1 0 itu 0, min 1 0 itu 0, begitu ya. Ini cara pengkodeannya. Oke. Lalu ini ada lagi sistem kode Manchester. Manchester juga transisi, kalau ini adalah plus ke min. Kalau 1, kalau 0 min ke plus ya. Ini 1 min ke plus, tapi kalau 1 plus ke min. Plus 1 ke min 1 ya. Manchester ya. Ini min ya, ini maksudnya. Plus 1 ke min 1. Plus 1 ke min 1 ya. Ini kalau satu di sini nanti dikira kurang 1, bukan kurang 1 ya. Kalau ini min 1 ke 1 ya. Ini bipolar. Bipolar itu dua kutub. Dua kutub berarti mengenal negatif gitu loh. Ya. Nah, ini juga begitu. Kalau ini fasanya ya, fasa. Fasa ada perbedaan fasa, ini tidak ada perbedaan fasa. Ya, ini juga fasa sama aja. Ini fasanya seperti ini. Kalau fasanya dari 1 0 gitu ini ya, fasanya 90 derajat, 0 derajat. Kalau ini 180 derajat kalau ini kalau dilihat fasa. Tapi kalau ini fasa, ini fasanya adalah 01 ya kan. Ini 01 itu 0 ya. 0 min 1 min 0 min 0 min 1 0. Ini fasanya ini ya. Ini. Beda ya perbedaan fasa ya. Diferensial. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini 0, ini 0 mungkin awalnya adalah high ya. High, tapi kalau dia 0 dia ada inversi fasa. Jadi dari high menjadi low, terus di high-kan lagi gitu loh. Ada inversi fasa. Tapi kalau di sini nggak ada inversi fasa, jadi high tetap high terus di low-kan gini. Ya. Fasa. Paham ya fasa ya? Fasa itu saat mulainya sinyal. Ya, saat mulainya sinyal. Oke. Nah, ini kalau ini adalah bipolar AMI, alternate Mach inversion, ya. Kalau 1 itu, kalau 0 itu 0, kalau 1 seperti ini. Tapi kalau 1 lagi, jadi setelah 1, ini muncul 1 lagi, ini jadi negatif. Gitu, ya.
Terus setelah itu satu, jadi kalau satu itu satu negatif satu, satu negatif satu. Jadi dilihat satu-satunya. Kalau nol selalu nol. Ya, ini tujuannya supaya komunikasi itu bervariasi gitu. Tapi bit-bitnya tetap ya tersampaikan informasinya. Jadi ini upaya-upaya untuk apa ya istilahnya untuk mengurangi gangguan gitu. Ya, seperti itu. Bipolar AMI. Lalu ada lagi HDP3 encoding ya. HDP3 encoding itu kalau ini adanya namanya balancing bit. Jadi ini substitusi pertama, tadi kalau ada yang diperhatikan adalah deretan 0. 0, 0, 0, 0 4 kali. Itu mungkin si penerima akan rancu apakah ini salurannya mati atau tidak gitu ya kan. Sama aja kalau laptop itu muter-muter tidak ada tulisan wait misalkan gitu ya. Atau tidak ada tulisan aktivitas maka Anda akan menyangka laptop Anda itu hang. Ya kan? Kalau Anda bikin program seperti itu. Saya dulu pernah waktu bikin program muter-muter saya ditegur dulu karena masih pemula ya sama sistem analisnya ini kalau bikin program kok seperti ini jangan begini nanti orang nyangkain ini hang jadi dikasihlah aktivitas gitu ya tanda-tanda aktivitas nah ini dikasih tanda aktivitas bahwa kalau kalau 0 0 4 kali 0 yang pertama itu high terus 0 0 ini high lagi ini B itu disebut balancing bit P itu violation bit atau bit penutup ya, penutup substitusi ya, seperti ini. Ini kalau substitusi yang pertama, substitusi yang kedua beda lagi ya. Sehingga nanti bagi si penerima, oh ini memang aktif gitu, memang ada apa keaktifan. Lalu substitusi yang ketiga seperti ini. Jadi bisa Anda lihat ya, untuk 8 angka 0 8 bit 0 berturut-turut ya. Tuh gitu, kosong ya, kosong gitu tapi pengirimannya tidak selalu kosong. Ini 0 3 kali, terus direndahkan, negatifkan, tanpa mengurangi arti, ya kan? Tanpa mengurangi arti tetap 0, terus di-high-kan karena dia second substitution, terus ini sehingga si penerima tetap paham bahwa ini aktif gitu. Ini adalah informasi, gitu. Memang informasinya 0, gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu HDP3. B8ZS bipolar zero substitution. Nah, ini apalagi ya modelnya ya. Saya nggak hafal ya. Ini HDP3 itu adalah one octet of zero diganti menjadi nah ini satu octet 8 satu octet itu 8 bit 0 diganti menjadi ini. Ya. Mirip dengan ini ya, mirip dengan AMI apa yang ini mirip dengan HDP ini tapi kalau ini begini ya dia sudah punya format sendiri ya nah ini 0P8 mungkin karena kalau ini terlalu jauh ya seperti ini diganti polanya begini pokoknya kalau setiap ada 0 ada 8 0 angka 0 berturut-turut maka variasinya harus seperti ini ya gitu. Tapi kalau kurang dari 8 tetap 0 jadi ini 0 tapi kurang dari 8 ya. Terus kalau ini satu bervariasi ya. Plus min gitu ya. Ya kan ini kan satunya plus, satu yang kedua min. Satu yang pertama lagi plus, satu yang kedua min. Ya min 1 gitu ya. Ini kan 0, ini min 1 ya. Seperti itu. B8ZS ya ini. Oke. Gitu. Jadi yang dilihat yang ini. Yang ini. Ya. Polanya. Jadi polanya harus seperti ini. Oke. Lalu berikutnya lagi, nah sekarang ini adalah broadband. Oke, sebelum saya lanjutkan ke broadband, ada yang bertanya mengenai ini. Jadi bisband itu sama sekali masih tidak ditumpangkan, gitu. Dia tidak menggunakan gelombang pembawa, ya. Jadi data itu ditransmisikan apa adanya. Namun ada upaya-upaya pencegahan data. Kalau data yang aslinya itu adalah 0 sampai 5 volt, maka di sini diupayakan tidak 0,5 volt tapi 0 sampai 5 volt tapi diupayakan ada tegangan negatif. Terus habis itu 0 volt itu bukan berarti 0, tapi 0 volt itu kalau 0-nya tadi bisa 8 kali berturut-turut ada variasi tertentu ya kan. Seperti tadi balancing sama violation ditutup dengan violation bit gitu. Ya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk
untuk memastikan bahwa si penerima atau si penerima data itu tahu bahwa komputer yang pengirim data itu tidak hang gitu ya. Kalau ada aktivitas maka kan si penerima itu kan tahu bahwa yang itu masih hidup gitu ya. Tanda-tanda orang hidup itu kan jantungnya berdetak kan gitu aja kan. Walaupun orang itu mematung atau tidur diem, selama jantungnya masih berdetak maka dikatakan orang itu hidup kan gitu kan. Nah ini makanya tadi nolnya itu nggak boleh terlalu lama. Kalau nolnya sampai 8 bit, 80 berturut-turut maka si penerima jadi akan ragu. Gitu. Ini sebenarnya komunikasinya hidup apa tidak. Jangan sampai nanti pada nol yang kelima atau nol yang keempat itu dianggap salurannya sudah putus sehingga si penerima langsung menutup telepon gitu lah, menutup komunikasi ya. Jadi seperti itu tujuannya. Ya kan sama aja kalau Anda membuat program itu misalnya kopi atau move ya kan, move file yang banyak, maka si Microsoft itu akan membuat tampilan progres kan, berapa persen gitu. Coba kalau nggak ada persentasenya, hanya diem aja, maka Anda nggak akan tahu ini sudah sampai mana sih gitu. Terus ada lagi misalnya scan disk defragmenter gitu ya, defragmentasi gitu, tapi nggak ada aktivitasnya, maka komputer itu hanya diem layar ikonnya kedip-kedip itu mungkin akan jadi meragukan buat si operator. Ini laptop saya ini sebenarnya masih bekerja atau hang gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan broadband. Oke, sekarang ini broadband ya. Modulasi data digital ke gelombang pembawa. Jadi broadband itu sinyalnya nggak satu. Jadi sebenarnya broadband itu menyalurkan gelombang pembawa atau carrier wave. Ya. Tapi gelombang pembawa ini tidak berisi informasi. Gitu loh. Dia hanya membawa gelombang informasi atau data digital ini. Jadi sama aja seperti gelombang pembawa itu seperti amplop ya. Bukan amplop sebenarnya. Kalau amplop itu ada alamat. Ini bukan alamat. Jadi seperti kendaraan. Anda kalau mau pergi jauh kan harus naik satu wahana, ya. Wahana yang Anda cuma tinggal duduk. Wahana itu akan membawa Anda ke tempat yang dituju dengan lebih cepat, gitu, ya kan? Naik wahana, wahana itu kendaraan, saya katakan wahana. Bisa pesawat terbang, bisa kapal, bisa bis atau mobil pribadi, gitu, atau becak, atau andong atau dokar gitu. Tapi yang jelas naik ke wahana untuk menuju ke tempat yang dituju atau naik sepeda gitu ya kan, seperti itu. Jadi gelombang pembawa itu adalah wahananya itu. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya menumpangkan atau menaikkan ini adalah data ini mau saya naikkan ke gelombang ini ke wahana ini, wahananya atau gelombang pembawa ini adalah frekuensi tinggi. Kalau kalau dia high maka si gelombang wahananya ini terkirim. Tapi kalau low dia tidak. Nah, ini amplitude shifting. Jadi ada pergeseran amplitude. Kalau amplitude tinggi maka dia tinggi. ada gelombangnya, kalau enggak dia enggak. Ya, jadi ini 1 0 1 0 ini kan panjang ya, 1 1 0 1 0 lagi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini ASK. Kalau wahananya sendiri mungkin seperti ini terus. Gitu. Nah, gelombang pembawa ini dibangkitkan oleh alat pembangkit gelombang pembawa, namanya osilator. Ada rangkaian kalau Anda belajar elektronika ya. Ini. Jadi gelombang pembawa ini rata terus, begini terus rata, jadi generator. Gitu. Nah, ini akan terkirim apabila ada bit 1. Ada bit 1 dari informasinya. Sehingga pengirim tadi akan, kalau dia menerima gelombang ini, maka diartikan sebagai 1. Kalau enggak, dia 0. Nah, ini FSK. FSK itu frekuensi. Jadi wahananya ini bisa
bisa direnggangkan, dirapatin. Kalau 1 dia rapat, kalau 0 dia renggang frekuensinya. Ya. Anda bisa lihat ini bentuknya beda ya, ini sama ini. Ini renggang, ini rapat. Terus ini 1 rapat lagi, 0 renggang lagi, 1 rapat-rapat. Rapat-rapat, 0 renggang, ini rapat. Jadi rapatan dan renggangan frekuensi itu. Ya. Kalau renggang itu berarti frekuensinya rendah, kalau rapat itu frekuensinya tinggi. Ya. Ini frekuensinya tinggi. Oke. Nah, sekarang fasa. Fasa itu saat mulai. Saat mulai kalau 1 itu 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ini lamanya angka 1 ya. Ini 1. Lalu kalau saat 0, dia fasanya 80 derajat. Tahu fasa ya? Nah, fasa itu ini kalau bikin gelombang itu begini, ini 90 derajat. Ini fasa. Fasa itu saat mulai. Ya kan? Ini 0, sorry, 90 derajat, 0 derajat. Ini 90, 90 segitu 180, 180 ya. 180, 90 ya. 90, ini 270 ya. 127 aja. Ini 360. Ya kan? Jadi 0 derajat. Tapi kalau yang belum bentuknya begini, maka yang 0 ini menjadi 180, ya kan? Ini kan kalau diteruskan kan jadi begini. Ya kan? Jadi begini. Jadi yang ini jadi 180. Ya. Jadi dimulai dari 180. Jadi ini adalah 180. 180 ya kan? Gitu. 180, 180. Terus ini lagi, nah begitu dia 180, ini karena 1, maka berubah fasanya jadi 0 lagi. Ya, begitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi fasa itu adalah saat memulai gelombang. Oke? Paham? Jadi saat memulai. Jadi kalau tadi saya tulis ini ya, ini 0, ini 90, saya tulis 9 aja ya. Supaya enggak ini mempenuh. Ini 180, 118. Ini 270, 127 ya kan? Ini 360, 36 ya kan? Begitu. Ini 18. Nah, sekarang kalau fasanya begini, maka fasanya mulai dari 18 kan? 18, 180, 27 ya kan? 270, 36 atau 0, ya kan? 36 atau 0 kan berhimpit. Terus 90, balik lagi 180. Ya kan? Begitu ya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya ini dulu, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Pertama fasa. Paham ya? Jadi kalau fasa itu saat mulai, kalau frekuensi itu rapatan dan renggangan, kalau amplitudo itu tingginya gelombang. Ya, gitu. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini fasa, kuadratur fase Chicane, ya, IPSK. Ini fase. Silakan kalau mau apa, screenshot, ya, belum saya lengkapi ini ya, ya, ini. Silakan kalau mau di screenshot. Oke, kuadratur fase Chicane. Artinya fasa, pergeseran fasa secara kuadratur. Artinya gini, kalau dia 0, ini harus 00, harus seperti inilah gitu, bentuknya. Ya, 00. 0 itu 0 itu 0 derajat, ya. Kalau 0 itu 0 derajat, kalau 1 itu 180 derajat. Tapi kalau 2 180 derajat, 0 derajat. Ya. Bukan 180 derajat itu gini, 1 terus 0. Nah, ini harus begini ya, 1 0. Ini kalau 0 0 1. Ini 001, terus ini 11, 1 1 1. Ya pokoknya gitu aja lah ya. Jadi ini bentuknya seperti ini aja, ini bentuknya. Kalau 0 itu seperti ini, kalau 1 seperti ini, kalau saya nggak tahu nih yang benar mana, ini sebenarnya nggak sesuai nih ininya. Ininya nggak sesuai. Kalau menurut gambar ya, anggap aja gambarnya yang benar. Kalau 0 berarti 0 0 0 0 itu berarti 0 derajat 0 derajat ya. Saya ngomong 0 0 itu 0 derajat 0 derajat 0 derajat 0 derajat.
Terus kalau 2 ini 180 ya. Terus kalau ini 1 ini adalah 90. Ini 90 ya, di sini 90 derajat di sini. 90 ya. Kalau 1 itu 90. Itu bentuknya W, ya kan? Kalau ini berapa ini? 270 ya. 270 ya. Ini mulai dari 270, ini dari atas 270. Ya. Seperti itu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini satu gelombang ya. Satu bukit ini satu gelombang ini kalau dirangkai kan jadi ini sama ini. Kan satu gelombang itu adalah satu bukit satu lembah. Jadi kalau ini satu gelombang karena ini sama ini adalah lembah. Ya kan? Ini kan gini. Jadi ini sama ini satu gelombang, ini satu gelombang. Satu gelombang fasanya 270 270 gitu. Ya. Ini saya memperhatikan bentuk gelombangnya aja. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, ini saya tulis saja dulu. Nanti silakan di screenshot ya. Jadi kalau 0 itu adalah 00 fasanya 00 ya. Kalau 0 itu adalah 00 fasanya 00. Kalau 1 itu tadi 18 ya. 18 itu 180 ya. 18 ya. 18 ya. Saya modulkan ini supaya singkat aja. 180 ya kan. Terus kalau 2 ini berapa tadi 2 ini 90 ya. 99 ya. 90 ya. Oke. 9 gitu. Kalau ini 27 ya kan? 270 ya. Kalau 3 itu 27. Oke. Jadi gitu bentuknya. Fasanya, kuadratur. Jadi ini lebih kompleks lagi. Ya, kuadratur fase shifting. Tujuannya apa? Supaya tetap robust. Robust itu kokoh terhadap gangguan. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Ini fasa ya, ini fasa. Fasa. Saya kalau menulis fasa biasanya saya singkat ya. 0 itu ini sian 9. Saya gini, kenapa kalau ini 9 itu adalah 90. Ini sebenarnya kalau mau bagus itu 09. 09 itu berarti 90. Jadi satuannya saya buang. Sama seperti ini biasa kebiasaan di pesawat. Kalau di pesawat itu landasan ya, landasan pesawat itu. Ini landasan ya. Kalau ada landasan ini ininya 0, nomor 0. Pasti di sini nomornya berapa? Ini 0 derajat. Di sini 180 kan. Balik lagi ke sini kan 180. Jadi 0 derajat itu pesawat mendarat dari sini, ya kan? Di sini 0 derajat. Maka pesawat kalau dari sini berapa? Arahnya 180 kan? Tulisannya bukan 180 tapi 18. Lihat aja nomor landasannya. Nomor landasan itu nggak akan 3 angka tapi 2 angka. 18 itu berarti ini 00 ya. Ini sorry bukan 0 tapi 00 gitu ya. Terus ini 18. Berarti dia di utara. 00 itu utara, 18 itu arah selatan. Gitu. Ya. Jadi kalau mau meningkat apa istilahnya derajat sudut satuannya dia dibuang kalau saya ya. Jadi diambil puluhan sama ratusan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau di screenshot ini. Oke, kita hapus. Oke, jadi demikian materi dari saya. Ada pertanyaan? Belum saya kirim. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, saya Haryanto Birtandis dari kelas A. Jadi tadi kan yang kalau 180 kan jadi 18, tapi kenapa yang 90 jadi 09, Pak? Kenapa nggak tetap 90 gitu? Yang mana? Yang ini 18 mana ini kan? Iya, yang tadi Bapak di sebelah kiri ada tulis itu 9 jadi 09 gitu jadi 90.
Ya, ya, enggak. Ini kan kebiasaan saya menuliskan saja ya. Ini mau coba mempersingkat aja. Jadi ini kan 90 mana ini kan 90, ini 90. Gitu. 09 kan? 09 itu kan ratusannya 0 kan? Iya enggak? Ratusannya 0, puluhannya 9. Ngerti enggak? Paham tuh? Kalau saya meningkat sudut, ini cara saya seperti cara orang pesawat 09 gitu. 09 itu artinya 90. Misalnya 07, ya itu artinya 70. Berarti 100 kali 0 ditambah 10 kali 7. Ini kan ratusan puluhan. Ininya tidak diabaikan, tidak ditulis gitu. Paham ya? Ya Z itu kan 3 angka ya. Kan 360 kan 3 angka. Ya kalau 36 ya berarti 36. 360. 36 atau 00. Ya kan? 36 kan sama dengan 00. Paham ya? Paham kan? Ini cara saya aja menuliskan. Nggak usah dibuat confuse gitu. Supaya ini untuk saya ini di papan ini nggak ini. Oke Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi tapi 09 itu maksudnya 90. Mau Anda tulis 90 ya boleh aja. Gitu. Tapi karena saya tahu caranya orang penerbangan, saya kadang-kadang kalau menulis derajat itu saya satuannya tergantung sih, kalau satuannya tidak terlalu perlu ya satuannya saya buang. Saya ambil puluhan sama ratusan gitu loh. Jadi 09 gitu loh dibuang apa? Dibuang satuannya gitu loh, Mas. Ya. Jadi misalnya 006 gitu berarti kan 60 gitu. Jadi ininya saya buang. Apakah 065, 067, 062 enggak ngaruh. Jadi ini satuan ini 10 angka di sini nih. Ini kan totalnya 10 ya. 0 dari 1 sampai dari 0 sampai berapa? Dari 0 sampai 9. Ini saya abaikan gitu loh. Ya kan? Kita 6 kali 10 ditambah 0 kali 100 kan gitu. Ya kan? Oke. Itu cara ini trik aja dari saya kalau Anda mau gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini bukan ilmu ya, bukan ilmu jaringan ya. Ini cara-cara saya menuliskan tadi aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Tuh.